Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, baik, Bu. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabba wa wa bil bil islami islami dina wa wa bi bi Muhammadin Nabiyya wa nabiyya wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Mari kita menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, oh yang mandiri, kreatif. kreatif, dan bernalar kritis. Kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami makna zakat fitrah, kemudian mengetahui syarat, rukun, dan ketentuan zakat fitrah, dan mengetahui orang-orang yang berhak mendapat zakat fitrah. Ibu ada motivasi sedikit untuk kalian. Yang pertama, jangan pernah putus asa dalam menggapai cita-cita. Jari polahir takun arifan, cobalah dan perhatikan, maka kamu akan jadi orang yang tahu. Never give up, you can to be. Anak-anak, apa yang kalian lakukan ketika bulan Ramadan datang? Coba, biasanya kalau kalian sudah datang, apa sih yang kalian lakukan? Bagaimana sih? Bu Vera mungkin bisa menjawab. Apa yang kalian lakukan ketika bulan Ramadan datang? Berburu takjil, Bu? Puasa, Bu. Oh iya benar. Oke. Takjil. Apalagi? Ngabuk. Selain itu apa lagi, Bu Nana? Beli baju baru, Bu, buat lebaran. Beli baju lebaran ya. Kemudian kenapa ya kita harus membayar zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri? Ya, Bu. Mbak Ova bisa menjawab. Kenapa kita Bingung, harus Bu. bayar zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri? Soalnya kalau setelah Idul Fitri jadinya sodakoh ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana perasaan kalian jika bisa membantu orang lain melalui zakat fitrah? Mbak Nana, bisa bantu jawab? Senang, Bu, bisa berbagi. Iya, pastinya ya kita merasa senang, merasa puas karena bisa menolong, bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar nomor 1, kalian bisa melihat apa ini? Gambar apa ya? Di Beras, nomor Bu. 1 ini. Beras, Bu. Beras ya, Bu ya? Beras itu termasuk bahan makanan pokok ya. Namun tidak hanya beras, bisa juga apa? Gandum, kemudian jagung, bisa juga kanji atau pati ya. Kemudian yang nomor 2 ini ada gambar apakah ini? Karung, Bu. Gandum ya, Bu ya? Ya, gandum. Namun di sini juga ada ketentuan membayar zakat fitrah yaitu 2,5 kilo. Dan yang gambar ketiga adalah gambar orang yang sedang apa? Memberi, Bu. Yang sedang berbagi zakat, gitu ya. Nah, zakat secara bahasa yaitu mensucikan atau membersihkan. Kemudian zakat fitrah
yang berupa bahan makan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Besarnya zakat fitrah setiap jiwa atau setiap orang itu 3 sampai 1 liter atau 2,5 kilo. Ya. Nah, di sini ada ketentuan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Ya, jadi orang yang beragama Islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, dia juga wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, rukun zakat fitrah, niat, kemudian ada muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat fitrah. Kemudian ada mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat fitrah. Kemudian ada harta yang dipergunakan untuk berzakat. Ya. Lanjut. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau orang yang memerdekakan budak, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, musafir atau orang yang tertekan oleh hutang. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun yang paling utama adalah fakir dan miskin, ya. Kemudian Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok belajar, ada kelompok cerdas, kelompok hebat, kelompok cemerlang, ya. Sesuai dengan yang kemarin sudah Ibu bagi, ya, di minggu kemarin. Kalian bisa mengerjakan di LKPD yang sudah Ibu bagikan di awal. Kelompok cerdas mendiskusikan tentang makna zakat. Kemudian kelompok hebat mendiskusikan tentang ketentuan zakat, syarat rukunnya. Kemudian kelompok cemerlang mendiskusikan penerima zakat fitrah. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan anak-anak. Apakah ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Sudah selesai? Jika sudah selesai, Ibu minta untuk kelompok cerdas terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Langsung saja dari kelompok cerdas ingin mempresentasikan makna dari zakat. Zakat adalah kewajiban dalam agama Islam yang mewajibkan umat Muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka. Nah, biasanya itu sebesar 2,5% untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan orang yang berhak. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan harta serta membantu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Sekali ya, kelompok cerdas. Dilanjut kelompok hebat. Ya, baik, Bu. Kami maju akan untuk kelompok hebat untuk menyampaikan mempresentasikan. berikut hasil diskusi dari kelompok hebat. Yang pertama ada syarat zakat. Syarat zakat yang pertama adalah Islam, zakat wajib bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, balik dan berakal. Zakat diwajibkan pada orang dewasa dan berakal. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, milik penuh. Jadi harta yang dizakatkan harus milik penuh dan tidak dalam keadaan terpakai untuk hutang. Syarat yang selanjutnya nisab. Harta yang dizakatkan harus mencapai nisab, yaitu
yaitu batas minimum harta yang diwajibkan untuk dizakatkan. Kemudian syarat yang terakhir ada haul. Harta harus sudah memenuhi 1 tahun hijriah, kecuali untuk zakat fitrah yang diwajibkan setiap Ramadan. Kemudian rukun zakat. Rukun zakat yang pertama ada niat. Niat zakat harus dilakukan di hati untuk menunaikan kewajiban zakat. Yang kedua, harta zakat. Jenis harta yang dizakatkan sesuai dengan ketentuan, seperti uang, makanan, ataupun hasil pertanian. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir, penerima zakat. Zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan terakhir Ibnu Sabil. Seperti itu hasil diskusi kelompok Bagus kami. sekali Terima ya kasih. hasil diskusinya. Oke, kelompok cemerlang bisa maju ke depan. Baik, Bu. Kami dari kelompok cemerlang ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerima zakat fitrah. Nah, penerima zakat fitrah ini terdiri dari yang pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dasar mereka. Kemudian miskin. Miskin itu orang yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil, yaitu petugas yang mengurus pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian yang kelima, hamba sahaya, orang yang ingin membeli kebebasan dari perbudakan. Kemudian yang keenam, Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan biaya dalam perjalanan dan tidak memiliki cukup harta untuk kembali ke tempat tinggalnya. Begitu, Bu. Anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak ya untuk materi ini atau sudah paham semuanya? Saya, Bu. Iya, Mbak Aufa, silakan. Kenapa batas pembayaran zakat sampai sebelum sholat Id, Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk zakat fitrah, untuk membayar zakat fitrah itu memang batasannya sebelum sholat Id ya, karena itu sudah ketentuan dalam syariat Islam. Kalau kita membayarnya setelah sholat Id, maka itu termasuk sodakoh, gitu ya. Jadi kita membayar zakat fitrah itu dimulai dari awal bulan Ramadan, itu kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Dan batasannya sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, gitu ya. Oh iya, Bu. Sudah jelas belum? Ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana ya anak-anak? Apa yang kalian pelajari tentang zakat fitrah dari kegiatan ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ufa. Ya, kita jadi tahu siapa saja orang yang berhak untuk menerima zakat, Bu. Ya, dan mengapa penting untuk membayar zakat fitrah sebelum hari raya? Mbak Nana mungkin? Ya, saya, Bu. Mungkin biar fakir miskin itu juga bisa merasakan kebahagiaan di hari raya tersebut, Bu. Ya, ya, terus ya. Oke, kalau begitu Ibu rasa materi ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang zakat mal. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Ketua kelasnya silahkan.
Mbak Nana, ketua kelasnya silakan untuk dipimpin berdoa. Mas Rin. Kelasnya untuk menutup doa dengan membaca surah Al-Asr. Silakan, Mbak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri asri inna Innal insana insana lafi lafi khusrin illal illa ladzina alladzina amanu amanu wa amilus wa amilus solihati tawassaw bil solihati haqqi wa wa tawasaw tawassaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.